Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep biaya, yang beranggotakan saya Wiwi Rizky Ami Kasaribu dan teman saya Anissa Rianti Wiranda. Pembahasannya itu tentang pengertian konsep biaya, yang kedua pengertian akuntansi biaya, yang ketiga yaitu tujuan akuntansi biaya, yang keempat adalah hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan dengan akuntansi manajemen. Pembacaan materi pertama yaitu akan dibacakan oleh Anissa Rianti Wiranda. Kepada Anissa, silakan. Baik, terima kasih kepada Baby. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian konsep biaya atau yang disebut dengan cost concept. Konsep biaya ialah biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost of different purpose. Jadi berbeda tujuan manajemen maka menggunakan klasifikasi biaya yang berbeda juga. Contohnya yang pertama adalah tujuan manajemen untuk perhitungan biaya. Lalu klasifikasinya adalah biaya berdasarkan kemudahan penelusuran, yaitu yang terbagi dari biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri oleh objek biaya. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara mudah dan akurat ke objek biaya atau segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Objek biaya bisa berupa produk, jasa, aktivitas, departemen, pemasok, pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan manajemen yang untuk perencanaan biaya atau laba. Klasifikasi biayanya adalah berdasarkan perilaku biaya yang terbagi dari A. Biaya variabel atau cost variable, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Semakin besar jumlah volume produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Contohnya, bahan baku sebuah produk, biaya tenaga kerja langsung dalam bentuk bayaran kepada karyawan atau dihitung berdasarkan berapa unit produk yang dihasilkan per orang, biaya pengemasan produk, biaya kargo, dan biaya lain-lainnya. Yang kedua adalah biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam kondisi konstan maupun umumnya selalu tidak berubah meskipun mengalami peningkatan ataupun penurunan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Contohnya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya cukai, dan sebagainya. Yang ketiga adalah biaya semi-variable atau semi-variable cost. Ialah biaya yang umumnya berubah-ubah sesuai dengan volume bisnis. Makin besar volume penjualan kamu, maka semakin besar juga biaya yang harus kamu keluarkan. Contohnya biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja dalam pembuatan suatu produk. Yang ketiga, tujuan manajemen untuk pelaporan eksternal, yang klasifikasi biayanya berdasarkan fungsi utama untuk organisasi. Yang pertama adalah biaya produksi atau production cost, yaitu akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional, barang atau pabrik, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya pemasaran atau marketing expense, ialah biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen, contohnya biaya promosi dan iklan. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum atau General Administration Expense, ialah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya biaya gaji karyawan dan biaya terkait lainnya. Lalu yang keempat, tujuan manajemen yang untuk efisiensi biaya. Klasifikasi biayanya sendiri berdasarkan nilai tambah. Yang pertama adalah biaya bernilai tambah atau value added cost, yang memiliki arti biaya yang memberikan value kepada pelanggan seperti peningkatan kualitas, jasa, dan ketepatan waktu pengiriman barang. Yang kedua, biaya tidak bernilai atau non-value added cost, yaitu biaya yang tidak memberikan manfaat atau tambahan manfaat bagi siapapun. Yang kedua adalah pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya sendiri adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga akan dibacakan oleh Baby Rizky tentang tujuan akuntansi biaya. Kepada Baby Rizky dipersilahkan.
Baiklah, untuk materi ketiga yaitu tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya yang pertama adalah perencanaan kegiatan operasional. Sewaktu kita ingin menentukan rincian biaya secara mendetail, mau tidak mau kita harus memikirkan kegiatan operasional secara menyeluruh. Kita harus memahami dan merencanakan kegiatan apa saja yang harus kita lakukan. Contohnya, jika kita ingin membuat rincian biaya untuk memproduksi 100 lusin donat salju, maka kita harus memikirkan apa saja bahan yang harus dibeli untuk membuat 100 lusin donat. Apakah memerlukan biaya tambahan kalkulasi? Maka secara tidak langsung kita juga telah membuat perencanaan kegiatan operasional. Yang kedua yaitu menentukan harga pokok penjualan atau HPP dan laba penjualan. Setelah mengetahui total biaya produksi, maka secara otomatis kita bisa menentukan berapa harga jual yang pas untuk kita berikan ke pasar. Misalnya, untuk membuat 1 cup kopi membutuhkan biaya produksi itu Rp5.000. Jika ingin mendapatkan untung sebesar Rp2.000, maka kita bisa menjual kopi seharga Rp7.000. Yang ketiga yaitu menentukan dan mengendalikan biaya produksi. Karena kita sudah melakukan step perencanaan kegiatan operasional, kita sudah mengetahui harga HPP standarnya, maka tentunya kita juga bisa menentukan serta mengendalikan biaya produksi tersebut. Contohnya, jika kita sudah mengetahui bahwa total harga produksi 1 lusin donat salju adalah Rp20.000, sedangkan anggaran produksi kita minggu ini adalah sekitar Rp200.000, maka kita bisa menentukan bahwa minggu ini kita bisa memproduksi 10 lusin atau 8 lusin donat salju. Yang keempat itu membantu pihak manajemen membuat keputusan. Ketika kita sudah mengetahui secara terperinci kegiatan operasional apa saja yang akan dilakukan serta biaya yang dibutuhkan, maka semuanya menjadi lebih mudah untuk pihak manajemen. Contoh, jika kita ingin menerapkan promo diskon pada saat spesial tertentu, misalkan promo pada hari pelanggan, maka kita sudah dapat mengetahui kira-kira berapa potongan diskon yang bisa diberikan supaya tidak mengalami kerugian. Yang keempat yaitu adalah hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan pengkhususan dalam bidang akuntansi. Ciri utama yang membedakan akuntansi biaya dengan akuntansi lain adalah kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji biaya untuk digolongkan, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan biaya produksi. Secara garis besar, akuntansi digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya sendiri merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kedua tipe akuntansi tersebut. Akuntansi keuangan membutuhkan akuntansi biaya untuk membuktikan hasil informasi biaya dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen membutuhkan akuntansi biaya untuk memberikan bahan pertimbangan sebagai salah satu sarana dalam pengambilan suatu keputusan. Plus, akuntansi biaya itu berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung dan overhead pabrik, biaya pabrikase, serta memasukkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan dan perhitungan, serta penetapan harga pokok suatu produksi hanya menekankan pada sisi biaya. Kedua yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu akuntansi manajemen, yang menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya Rizky dan Anissa Rianti Wiranda kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.